Siap. Nah, pada materi pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya adalah komunikasi melalui tools kecerdasan artifisial, di mana temanya adalah membuat konten digital promosi sekolah. Nah, kita tahu ya, pada zaman sekarang ini dengan kemajuan teknologi, semua itu bisa menjadi konten, baik di Instagram, TikTok maupun Facebook ya, dengan hashtag FB Pro jangkauan luas, benar nggak? Itu untuk FYP ya. Nah, bagaimana isi materinya? Mari kita lihat satu persatu. Nah, untuk kecerdasan artifisial ini digunakan manusia tidak hanya berkomunikasi secara langsung, tetapi bisa melalui tools kecerdasan artifisial yang dapat membuat manusia itu berkomunikasi dengan cepat melalui chatbot, ChatGPT, penerjemah otomatis maupun asisten virtual. Oke, di sini ada kecerdasan artifisial, yaitu adalah kemampuan mesin atau sistem komputer untuk meniru kecerdasan manusia, seperti memahami bahasa, menjawab pertanyaan, dan mengenali suara. Dalam konteks komunikasi, AI digunakan untuk memahami manusia, mengolah informasi, dan memberikan respon yang sesuai. Nah, jenis toolsnya ada 4: chatbot, asisten virtual, penerjemah bahasa, dan penulisan maupun presentasi. Ini dapat kita manfaatkan untuk pembelajaran kita, baik di sekolah maupun di rumah dalam mengerjakan tugas sekolah. Ataupun ketika kita menemukan teman dari luar, kita bisa menggunakan yang namanya Google Translate atau penerjemah bahasa. Nah, cara kerjanya bagaimana? Dia ada input, proses, output. Yang pertama adalah input. Pengguna memberikan perintah atau pesan, lalu diproses AI menganalisis pesan menggunakan data dan algoritma. Lalu outputnya apa? Memberikan jawaban atau respon dari permintaan kita. Kesimpulannya, proses ini berlangsung sangat cepat, hanya dalam hitungan detik, dan menghasilkan apa yang kita inginkan dari perintah yang kita berikan. Nah, membuat konten digital promosi sekolah. Di era digital, calon peserta didik dan orang tua lebih banyak mencari informasi sekolah melalui media digital, seperti media sosial, website. Sekolah sekarang sudah memiliki website tersendiri, di mana di situ ada acara atau berita acara dari sekolah melalui kegiatan-kegiatannya. Seperti yang pernah kita pelajari, yaitu membuat blog. Itu bisa masuk kategori sebagai website sekolah. Nah, lalu ada video daring. Oleh karena itu, sekolah perlu memiliki konten digital promosi yang informatif, menarik, dan terpercaya agar mampu meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat. Dan konten media digital promosi ini itulah sebagai jual beli kita untuk kepada masyarakat agar peserta didik baru itu mau mendaftar di sekolah kita. Nah, untuk membuatnya, yaitu harus dengan materi informasi dalam bentuk digital yang dibuat dan disebarkan untuk memperkenalkan sekolah kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan minat pendaftar peserta didik baru. Nah, konten ini dapat berupa apa saja? Yang pertama, profil sekolah. Yang kedua, program unggulan sekolah. Ketiga, prestasi sekolah. Yang keempat, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Dan yang kelima, fasilitas maupun lingkungan sekolah. Nah, ini adalah 5 pilar untuk promosi sekolah kepada masyarakat. Nah, manfaatnya apa yang bisa kita rasakan? Yang pertama, menjangkau masyarakat lebih luas dan cepat dan lebih efisien ya, daripada kita sekedar membagi brosur. Yang kedua, membangun citra sekolah yang positif dan profesional. Yang ketiga, menjadi sumber informasi resmi sekolah. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan calon peserta didik dan orang tua. Dan yang kelima, yaitu mendukung proses PPDB secara berkelanjutan. Jadi ini sama aja seperti dengan yang namanya jejak digital. Nah, setiap tahun itu pasti ada aja jejak digital sekolah, bagaimana sekolah itu mempromosikan kepada masyarakat. Nah, apa saja yang menjadi jenis-jenis konten digital
promosi sekolah, yang pertama, konten media sosial. Di sana kita bisa memposting poster digital, foto dan video aktivitas pembelajaran, dan ketiga yaitu testimoni siswa dan alumni serta respon dari orang tua. Lalu yang kedua, video promosi sekolah. Apa aja ditampilkan? Profil sekolah, fasilitas dan lingkungan belajar, dan yang ketiga kegiatan unggulan seperti olimpiade maupun kegiatan olahraga di luar. Dan yang ketiga adalah website sekolah, artikel berita, informasi PPDB, galeri foto dan video. Itu bisa dalam bentuk blog ataupun kita memiliki domain sendiri. Nah, lalu yang selanjutnya, langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan tujuan konten. Apa aja yang bisa dimasukkan? Satu, memperkenalkan sekolah, menginformasikan PPDB. Lalu yang ketiga, menunjukkan keunggulan sekolah. Yang kedua, menentukan sasaran audiens, calon peserta didik, orang tua, wali, dan masyarakat sekitar. Nah, jadi untuk sasaran audiens ini adalah kita sendiri, orang tua, lingkungan sekitar, dan calon peserta didik, yaitu berupa SD yang ada di sekitar sekolah kita ini. Lalu menentukan jenis konten. Yang pertama poster digital, yang kedua video pendek, dan ketiga slide presentasi. Nah, di sini ada menyusun pesan utama. Pesan yang disampaikan dalam konten itu harus dengan singkat, jelas dan mudah diingat, dan serta bahasa yang ringan untuk didengar. Lalu ada produksi konten, mengambil foto atau video kegiatan nyata, menyusun teks promosi, mengedit konten secara sederhana dan rapi. Lalu ada publikasi konten. Kita bisa melakukannya dengan cara mengupload ke media sosial sekolah, website resmi sekolah, dan grup komunitas resmi. Yang dimaksud dalam grup komunikasi ini itu seperti grup alumni. Jadi setiap sekolah itu memiliki angkatan dan memiliki alumni yang bisa saling terhubung. Oke, kalau begitu di sini kesimpulannya, konten digital promosi sekolah merupakan sarana strategis untuk meningkatkan daya tarik dan kepercayaan masyarakat dengan perencanaan yang baik, bahasa yang mudah dipahami, dan etika yang tepat. Konten digital dapat berperan besar dalam kemajuan sekolah dan peningkatan jumlah peserta didik yang baru. Nah, ini tadi materi kita melalui slide. Kalau kita akan mengeksekusi salah satu video animasi yang akan kita buat secara sederhana melalui bantuan dari kecerdasan artifisial atau yang selama ini kita sebut sebagai AI. Kalau begitu silakan buka komputernya, silakan buka website dari Dremina. Oke, tampilan seperti ini. Dia ada dikasih beberapa template ya. Dikasih beberapa template. Nah, ada disuruh create akun. Coba. Ini karena Bapak sudah login ya. Ada disuruh create akun atau tidak? Ada. Nah, coba ketikkan di sini apa? Contoh ya, ketikkan di sini. Ini yang Bapak buat. Tolong buatkan video singkat untuk perkenalan diri dengan karakter animasi pemuda pelajar Indonesia. Nah, dia akan berpikir, lalu dia akan mengeluarkan gambar seperti ini. Dan ini dia gambar animasinya. Ini ada beberapa ya yang ditampilkan. Ini banyak ya yang ditampilkan. Jadi coba kalian ketikkan di situ. Kalau ketika disuruh mengetikkan ada login, pakai saja akun Gmail kalian yang ada di komputer tersebut. Oke,
Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1, saya Nathaniel sebagai ketua, Saya Reza sebagai anggota. Saya Michelle sebagai anggota. Saya Sarah sebagai operator kelompok. kami membuat video animasi tentang perkenalan diri. Hai, nama saya Bill. Saat ini saya berusia 14 tahun. Saya tinggal di desa Ujung Serdang, Dusun Kerigi, Gigi, Kenangan Tanjung, Morawa. Demikian video animasi kami tentang perkenalan diri. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Anastasia, saya sebagai ketua kelompok. Saya Mira sebagai anggota. Saya Lisbeth sebagai anggota. Saya Gabriel sebagai anggota. Di sini kami akan menampilkan video tentang perkenalan sekolah. Selamat menyaksikan. Hai, nama saya Kia saat ini saya berada di kelas 9 di SMP Katolik Trisakti Temegan. Kami sudah membuka pendaftaran baru untuk tahun pelajaran 2026 to 2027. Mari daftarkan diri kami sekarang juga dan bergabung dengan SMP Katolik Trisakti 2. Sekian dari kami, terima kasih.